Sotihotu, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan juga bahagia. Semoga hari ini kita semua diberikan kelancaran dan juga tiada halangan. Nah, oke, aku izin mungkin untuk share screen dulu ya. Untuk suara jelas ya, Anata Pindika? Nanti. Aman ya? Oke. Aku izin share screen dulu. Oke, kelihatan? Kelihatan nggak nih? Oke. Oke, pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman adik-adik dari Buddhist Reborn atas kesempatan yang sangat berharga ini, sehingga kita semua bisa bertemu, berkumpul juga di hari Minggu yang cerah banget ya hari ini. Oke, perkenalkan saya Desi, salam kenal untuk semua. Dan seperti yang teman-teman sudah lihat juga di layar sekarang, hari ini kita akan ada sharing sedikit tentang Love All. Nah, apa sih itu Love All gitu? Nah, dalam cabang olahraga badminton, Love All ini adalah artinya skor 0-0 gitu. Atau istilahnya skor 0 sama untuk dua orang pemain. Nah, biasanya wasit yang di tengah ini, mereka akan menyebut Love All sebelum pertandingan ini dimulai. Gitu. Nah, jadi selain disebut di babak pertama, juga akan disebut di babak kedua, dan jika diperlukan, itu disebut nanti di babak ketiga, gitu ya. Misalnya butuh babak penentuan untuk kemenangan, gitu. Dan akan selalu disebut love all. Nah, jadi sebenarnya di sini juga menandakan bahwa istilah love all ini menjadi sebuah awal, gitu ya. Awal dari sebuah pertandingan, dan juga awal dari setiap babak. Nah, sebenarnya mungkin dua kata ini kayak simple banget ya, sederhana banget kayak love all gitu. Tapi aku sendiri kayak baru ngeh tentang istilah ini dari film Susi Susanti, Love All gitu. Nah, jadi film ini sendiri sebenarnya merupakan film biografi atau biopik dari atlet Indonesia yang mempersembahkan begitu banyak sekali medali emas untuk tanah air gitu. Nah, tapi sebenarnya konfliknya di sini waktu itu sebagai keturunan Tionghoa, mereka mengalami isu harus memiliki surat bukti kewarganegaraan gitu. Padahal semuanya kan lahir juga besar itu di Indonesia. Ketika bertanding juga mereka membawa bendera Indonesia di dada mereka, ada tulisan Indonesia di punggung mereka gitu. Nah, film ini sendiri ya dari anak bangsa untuk anak bangsa juga lah gitu ya, tentang seorang pahlawan di lapangan, benar-benar produksi anak bangsa gitu. Dan di film ini juga menceritakan tentang perjalanan kisah hidup dari Susi Susanti gitu, dari dia masih kecil sampai akhirnya menang Olimpiade di Barcelona tahun 92. Itu mempersembahkan medali emas gitu sebagai atlet pertama yang menang medali emas Olimpiade. Nah, di film ini dijelaskan gitu. Dari dialog antara si Papa dengan Susi atau dari keseluruhan cerita itu kelihatan banget bahwa Love All ini punya arti yang lebih dalam gitu. Bahwa sangat penting bagi kita untuk bisa mencintai dan juga mengasihi semua. Nah, yang pertama tentu kita harus mencintai prosesnya gitu. Kenapa kita main gitu? Badminton. Kenapa kita mau sekolah atau mungkin kita nanti pengen kerja jadi apa gitu. Ya, mudah-mudahan sih kita memulai itu semua karena memang ada rasa cinta itu. Kita main karena cinta. Kita melakukan ini karena ada dasar cinta juga dan kepedulian juga gitu. Nah, jadi kita bisa gitu lebih kuat ketika kita harus berlatih dengan keras, lalu kita saat bertanding mungkin kita mengalami tekanan yang begitu besar gitu dari penonton, juga dari orang-orang di tanah air gitu ya, misalnya kita harus bertanding di luar negeri gitu. Nah itu kalau seandainya kita melandasinya dengan cinta, kita mencintai semua dari prosesnya, latihan, pertandingan, kita mencintai juga semua pihak yang terlibat. Itu ada keluarga kita, ada pelatih kita, teman-teman setim, penonton juga yang hadir. Dan juga kalau seandainya kita punya kepedulian, itu tuh akan menjadi sumber kekuatan gitu, yang lebih memberikan kita energi yang
ekstra kalau misalnya kita harus berjuang lagi. Kita mungkin jadi bisa gitu, kepikiran untuk menggunakan cara yang lebih cerdas nih, yang lebih efisien gitu. Kalau kita melandasinya dengan satu kepedulian, sebuah goodwill gitu. Karena memang goodwill ini sangat bermanfaat gitu untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Karena kalau kita melandasi segala sesuatu dengan goodwill, kayak itu tuh akan sangat mendukung kita gitu untuk bisa dalam setiap keputusan itu bisa lebih terampil, lebih kusala gitu. Nah, jadi di film ini juga diceritakan kayak apa aja sih yang perlu dilatih gitu. Fisik, teknik itu udah pasti. Mereka tuh diceritakan bahwa kayak sehari tuh disuruh latihan harus mukul ratusan kali untuk satu teknik pukulan yang sama. Bener-bener sampai mungkin kayak pergelangan tangan tuh memar, kayak badan sakit-sakitan, semua jadwal udah ditentuin dari pagi latihan, terus nanti sekolah, terus selesai makan siang mungkin latihan lagi kayak gitu. Jadi semua udah dirancang, dipersiapkan gitu. Dan juga yang gak kalah penting itu adalah mental juga yang harus dilatih. Nah, di sini jadi memang untuk mencapai sesuatu, ketika kita mau melakukan sesuatu, itu kita butuh disiplin yang tinggi dan juga harus konsisten. Dan ini berlaku sebenarnya, nggak cuma untuk bidang olahraga ya, aku juga ngerasain, karena aku kan suka lari gitu ya. Jadi ya sama, harus konsisten gitu, meskipun kayak larinya mungkin sedikit-sedikit, kayak jaraknya masih termasuk pendek ya gitu, belum sanggup kalau mau full maraton gitu. Tapi seenggaknya ya kita ada cicil gitu dengan latihan konsisten gitu. Nah di sini aku ambil satu cuplikan cutscene gitu ya dari filmnya. Di sini tuh aku ngerasa Papa dari Susi Susanti itu sosok yang cukup mengagumkan gitu ya. Aku bikin ngefans gitu rasanya. Nah di sini ceritanya waktu itu Susi itu berhasil mengalahkan juara Tasik 3 tahun berturut-turut gitu di acara 17-an. Nah, akhirnya dia berhasil gitu mengalahkan si juara bertahan. Terus kayak akhirnya dia menang raket dari PB Jaya Raya, pemberian dari Rudi Hartono, salah seorang atlet juga yang lebih senior gitu, yang juga legendaris banget gitu ya. Cuman waktu itu pokoknya ambil raket dia gitu, terus kayak kasih ke mamanya, akhirnya diambil mamanya, dan mamanya sebenarnya kesel. Kalau kalian perhatiin sebenarnya Susi ceritanya lagi pakai baju balet gitu, harusnya dia perform balet gitu, nari. Tapi dia lebih milih kayak lebih tertarik untuk main badminton itu gitu. Nah, akhirnya mamanya suruh dia makan capo, itu ada mangkok gitu ya. Itu sebenarnya mamanya suruh makan capo gitu, tapi dia kayak nggak mau gitu, terus bete lari ke kamar gitu. Nah, papanya samperin gitu kan, kayak nanya, naon gitu. Terus Susi bilang, aku sebel. Terus papanya selang berapa detik gitu kayak dengan arif banget aku ngerasa kayak, halo sebel, gitu. Sebel makan dulu yuk. Sebel jangan marah sama papa dong, gitu kan. Di sini aku tuh ngerasa bahwa cara ini unik banget gitu. Dan mungkin bisa kita pakai juga untuk kita berbicara dengan diri kita sendiri. Gitu. Saat kita mau mencoba untuk lebih mengenali apa sih sesungguhnya yang sedang kita alami atau kita rasakan sekarang ini. Orang-orang sering bilang, acknowledging the problem is already half of the solution. Jadi ketika kita acknowledge, kita recognize, ya habis itu ya mudah-mudahan gitu kayak kita bisa menemukan apapun itu yang kita butuhkan. Gitu. Lucu banget sih menurut aku. Terus ini yang kedua, aku juga pengen ngambil, ini masih tentang Papaya dan Susi tentunya. Ini masih sama, mereka masih kecil gitu kan. Susi masih kecil. Nah, waktu itu Susi ngerasa jenuh banget, kayak, aduh latihan keras banget ya. Kayak, kenapa harus ngulang-ngulang terus kayak gerakan yang sama, kayak pukulan yang sama. Kenapa sih capek, jenuh, bosen gitu. Sampai papanya nanya gitu, karena kan mereka dari Tasik nih, harus ke Jakarta untuk mendapatkan pelatihan yang lebih intensif gitu di klubnya. Terus dia bilang, aku bosan gitu. Sambil banting raketnya sebenarnya sebelum itu. Gitu, dan papanya pungut gitu. Dan kayak ngajak dia bicara. Kayak, halo bosan, mau pulang ke Tasik aja yuk. Gitu. Kayak Tasik enak, bisa makan capo buatan mama tiap hari. Gak perlu capek-capek latihan. Tetapi, gitu kan, sekarang kamu punya kesempatan ini. Gitu.
kamu bisa datang latihan untuk Jakarta gitu kan. Masa kamu mau buang kesempatan ini begitu aja? Dan menurut aku kalimat terakhir dari papa ini tuh berlaku sangat universal banget, berlaku untuk kehidupan kita juga. Gitu. Mengingatkan kita bahwa kesempatan kali ini kita terlahir sebagai manusia, itu kita mau gunakan seperti apa, itu tergantung sama kita. Kita yang milih. Kita mau manfaatin sebaik mungkin kah? Atau sebenarnya kita mau sia-siain? Gitu. Mudah-mudahan sih di masa PPKM ini kita juga bisa ya selalu mengatasi rasa bosan gitu. Karena kan kayak harus mengurangi keluar rumah, ketemu teman juga cuma bisa virtual mostly gitu. Nah, jangan sampai apa ya, karena kita ngerasa bosan terus kayak kita lupa gitu. Harusnya kita punya prioritas yang lebih besar kayak kita punya prioritas untuk lebih peduli gitu kan terhadap diri sendiri dan juga orang lain gitu. Kayak untuk saat ini kan tentu akan sangat jauh lebih baik kalau kita pun bisa menjaga dimulai dari kita, dari rumah kita, kayak gitu. Nah, iya, apalagi kalau misalnya kita bisa belajar dari rumah atau kerja dari rumah, itu merupakan sebuah hak yang sangat istimewa, sebuah privilege gitu. Juga saat kita bisa tinggal sama keluarga kita aman tentram di rumah, mau kebutuhan itu tercukupi gitu. Kayak bosan itu ya wajar banget. Cuman ya kalau bisa tetap kita jangan kasih kendor gitu kan ya. Kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan itu gitu. Karena balik lagi sebagai bentuk kepedulian kita kepada semua. Nah, aku lanjut. Ada satu scene lagi yang aku pengen share. Masih tentang bersahabat gitu ya, dengan segala perasaan yang muncul. Nah, ini tuh scene waktu pagi hari saat menjelang babak final Olimpiade Barcelona di tahun 92 gitu. Itu sampai ke bawah mimpi kayaknya hari itu. Dan dia akhirnya telepon papanya. Dari hotel dia telepon. Kayak dia bilang, "Pak, gitu. Aku takut." Kali ini papanya ada jeda waktu yang agak lama gitu. Terus dia bilang, "Halo takut, apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu. Aku ingat kamu berkunjung saat final besar dulu." Papanya dulu juga takut. Terus dia bilang, "Takut, sekarang kamu lagi nemenin Susi ya? Tolong jagain dia ya, takut. Dia belum begitu kenal kamu. Selama ini dia menolak kamu karena belum tahu kalau kamu bisa dijadikan sahabat." Dari scene ini, aku tuh nangkep, aku ngerasa bahwa seringkali kita menolak segala sesuatu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya sesuatu itu kayak baik atau buruk. Good or bad, who knows. Dan kemarin juga kita baru aja ya merayakan Hari Asada. Gitu. Kayak hari dibabarkannya Roda Dharma, diputarnya Roda Dharma, dan juga Sang Bagawa itu memaparkan tentang Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, di Dhammacakkappavattana Sutta itu kan disampaikan kebenaran tentang dukkha, tentang sumber dukkha juga, dan juga ada lenyapnya dukkha dan jalan menuju akhir dukkha. Nah, tapi dukkha itu apa sih? Gitu. Apa aja sebenarnya masuk kategori dukkha? Gitu. Disampaikan juga di situ bahwa ya mengalami kelahiran, kita mengalami sakit, dan suatu saat kita akan menghadapi kematian itu. Kita juga jadi tua dan kemudian akan, ya mungkin nggak semua juga harus mengalami proses ini secara runut gitu. Kayak semuanya bisa kejadian kapan aja, tanpa ada yang tahu persisnya itu kapan. Gitu. Dan ada juga duka-duka saat kita harus bersama dengan yang kita nggak suka. Dan kita berpisah dari yang disukai. Kadang juga kita nggak mendapatkan apa yang kita ingini. Gitu. Keadaan-keadaan yang nggak pas ini, kayak nggak sesuai ekspektasi, penuh dengan naik turun, kayak pasang surut, dan ya itulah duka. Gitu. Dan di salah satu webinar dari Om Salim Lee,
tentang Borobudur, beliau tuh bertanya sama kita gitu, sebagai partisipan gitu ya. Beliau tanya sama semua partisipan, ada nggak sih satu kata yang bisa menjelaskan atau mewakili tentang duka tadi? Gitu. Kalau teman-teman yang udah hadir mungkin bisa jawab ya. Aku harap masih ingat. Nah, ini dari Om Salim, jadi disampaikan bahwa satu kata yang bisa mewakili duka itu adalah kehidupan. Kayak seperti itulah gitu yang kayak kita bisa lihat misalnya kalau di rumah sakit gitu ya, di bedside monitornya atau di patient monitor kayak kita bisa lihat grafik garis yang naik turun gitu, yang menandakan bahwa jantung kita tuh masih berdetak, kayak masih ada denyut nadi, aktivitas otak gitu. Itulah naik turun itu yang menandakan kita masih hidup gitu. Oleh sebab itu sangat penting sekali bagi kita untuk bisa merangkul duka, merangkul kehidupan. Tidak menolak, tapi kita merangkulnya. Dan seperti case-nya kasus dari Susi Susanti saat ini, kalau misalnya dia bisa merangkul rasa takut itu, gitu, ya malah bisa menumbuhkan keberanian yang dia mungkin nggak tahu sebelumnya tuh ada di situ, gitu. Nah, menurut aku ini luar biasa banget sih, dan mungkin bisa kita terapkan juga gitu, untuk kita sesekali gitu berkomunikasi dengan diri kita sendiri terhadap segala perasaan yang mungkin muncul kayak gitu. Oke, aku pengen lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang lawan gitu. Kayak di situ ada beberapa quote nih, dua ini aku catat gitu ya, bahwa tahu kelemahan lawan itu penting, tapi lebih penting tahu kelemahan diri sendiri. Dan untuk itu kita perlu bantuan orang lain. Dan kalimat yang ini sesungguhnya sangat mengingatkan aku sama Karania Metasutta. Gitu. Di bait pertama dan kedua, itu tuh ada disebutkan kualitas-kualitas dan juga nilai-nilai yang perlu kita kembangkan, gitu, perlu kita latih. Dan salah satunya adalah ini gitu. Di bait pertama baris keempat itu suwaco casam mudu anatimani. Dimana kita perlu gitu untuk bisa menerima masukan dari orang, kayak mudah dinasihati. Tadi juga ada di Manggala Sutta ya. Kemudian kita itu bersikap lemah lembut gitu, lembut tapi sebenarnya nggak lemah gitu loh. Kayak kita bebas dari niat jahat, kita bebas dari rasa benci, lembut karena itu semua penuh dengan welas asih gitu. We're so full of compassion, kayak we become very gentle toward everyone. Kemudian juga anatimani, ini artinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Aku sempat ngikutin juga salah satu sesi dari Brother Tan, itu dari Nalanda Institute di Malaysia. Beliau pernah menjelaskan bahwa Karania Metasutta, tentang Karania Metasutta, dan beliau mengingatkan gitu, do not be conceited, be compassionate. Jangan sampailah kayak kita tinggi hati gitu. Jauh-jauh lebih penting kalau misalnya kita mengembangkan ulas asih di dalam diri kita. Kita memancarkan juga pada semua makhluk. Gitu. Nah, tentang lawan juga, sebenarnya aku tuh kalau nginget gitu ya, ketemu teman-teman dari lomba ini, lomba itu ngerasa juga tentang anicca. Gitu. Ya, suatu saat, ya mungkin kita akan berhenti gitu, berkutat di satu area atau satu bidang. Atau suatu saat juga kayak mungkin kita pindah kota, pindah tempat tinggal, pindah negara gitu. Dan teman-teman yang waktu itu ketemu waktu lomba itu pun sekarang beberapa udah berkeluarga gitu. Terus kayak ya banyak lah yang karirnya juga mungkin udah beda gitu dari awal, kayak kita cerita-cerita, oh cita-citanya pengen jadi apa gitu, kayak terus sekarang gede kayak apa yang kita geluti gitu, kayak mungkin berbeda.
dan fokus, prioritas kita juga mungkin udah banyak yang berbeda gitu. Nah, tapi gitu ya, kayak di luar kompetisi itu, kayak di luar lapangan, kayak di bawah panggung, di bawah podium, kita tuh semua sama tingginya, sama posisinya. Kayak di mata orang tua kita ya kita sama-sama gitu, kayak anak-anak kesayangan, kebanggaan orang tua kita. Gitu. Kita sama-sama kayak waktu itu ya anak muda yang sedang mungkin punya cita-cita gitu, punya mimpi, dan kita pengen ngelakuin sesuatu untuk itu. Sama banget, kita sama tingginya gitu. Dan nggak ada satu pencapaian pun yang fisik itu ya. Kalau misalnya kita ngomongin medali, piala, ataupun hadiah gitu ya, itu tuh nggak ada yang bisa ngelindungin kita ketika kita menghadapi bahaya. Cuma karma kita. Cuma praktek kebaikan yang kita lakukan itulah karma kita yang menjadi pelindung kita. Gitu. Maka itu kita nggak perlu tinggi hati atas apapun yang kita capai. Dan di sini ada quote satu lagi juga, ini dalam pertandingan, lawan terbesar kita bukanlah pemain yang kita hadapi, tapi lawan terbesar kita, itu kita sendiri. Aku kemarin sempat dengar ada talk dari Bante Panya di YouTube gitu, dan beliau ada ngebahas juga tentang cinta kasih. Gitu. Dan beliau bilang, musuh terbesar kita itu benar-benar diri kita sendiri. Ada dua musuh gitu, yang besar ini. Satu yang kasar dan satu yang halus. Katanya yang kasar itu adalah rasa benci, kebencian, penolakan terhadap segala sesuatu yang kita tidak sukai. Nah, kalau musuh yang halus, terus apa? Itu adalah rasa ingin memiliki, ingin dipuji, ingin disanjung. Dan kalau kita pikir ya, dua hal ini ya adalah faktor yang kalau misalnya muncul gitu ya, faktor internal gitu. Sama sekali bukan faktor eksternal. Nah, dan gimana cara ngatasinnya gitu kan? Musuh-musuh ini gimana kita harus hadapin gitu. Kayak Sang Buddha sendiri pun yang cinta kasihnya sudah begitu sempurna, kayak ya masih ada pihak yang mungkin tidak menyukai Sang Buddha gitu. Tapi ya belajar dari Sang Bagawa, kita belajar untuk menghadapi, menanggapi semua siapapun itu dengan cinta kasih. Gitu. Tetap dengan cinta kasih dan welas kasih. Dan kenapa? Kenapa cinta kasih dan welas kasih? Karena balik lagi pada dasarnya semua makhluk itu ingin bahagia. Semua makhluk tanpa batas, yang kuat, yang lemah, yang tinggi, panjang atau pendek, makhluk yang besar, yang kecil, yang terbang di udara, yang berjalan di darat, bahkan yang tidak punya kaki gitu, yang melata juga di tanah, ataupun yang berenang di air. Gitu. Semua pada dasarnya ingin bahagia. Gitu. Dan juga satu poin lagi yang kita perlu sering ingat bahwa kita tuh tidak sendiri. Kayak bisa ada kita yang hari ini itu semua karena ada kontribusi dari begitu banyak pihak. Dari begitu banyak pihak yang terlibat yang memberikan cinta kasih mereka, perhatian mereka, dan kerja keras mereka juga. Sehingga banyak hal sekali itu bisa kita nikmati gitu hingga hari ini. Bahkan nafas yang kita hirup sekarang ini pun begitu mudahnya ya, tanpa kita butuh tabung oksigen gitu. Kesannya ya it's just there gitu, kayak nafas itu ya cuma ya ada gitu. Padahal tapi kita bisa punya tubuh yang sehat. Kayak kita makan makanan yang sehat. Selama ini tuh kan ada banyak sekali pihak gitu yang membantu itu. Dan makanya sangat penting itu bagi kita untuk bisa terus mengembangkan cinta kasih, welas kasih kepada semua. Karena kita pun telah menerima begitu banyak gitu. It's really time for us kayak to give back gitu. Dan ya
ya tanpa pamrih gitu ya, dengan tulus ikhlas gitu. Nah kemudian nah ini aku merangkum semuanya sih sebenarnya dari yang aku kayak bilang bahwa love all itu adalah skor 0 sama di awal setiap babak pertandingan badminton. Dan ini juga yang mudah-mudahan setelah aku ceritain hari ini gitu, kayak adik-adik teman-teman semua bisa mengingat gitu dua kata yang sederhana ini supaya bisa memperkaya sikap kita, gitu. Memperkaya attitude kita saat kita mengawali hari, supaya juga nanti saat kita menjalaninya, kemudian saat kita sebelum tidur pun gitu, kayak kita punya sikap dan perasaan yang penuh dengan cinta kasih dan ulas kasih gitu. Teman-teman bisa praktekin ini semua gitu, kayak saat kita bangun tidur kalian ucapin gitu kan, semoga semua makhluk berbahagia, semoga hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan juga bisa berguna untuk yang lain. Karena benar-benar yang kita miliki itu kan hanya saat ini gitu ya. Kayak masa lalu itu udah lewat. Dan masa depan juga itu di luar kendali kita. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih ingat gitu, dan mudah-mudahan sharing hari ini bisa terus mengingatkan teman-teman bahwa sangat penting gitu dan sangat-sangat bermanfaat kalau kita bisa terus mengembangkan pikiran yang penuh dengan cinta kasih, welas kasih saat kita melakukan apapun. Gitu. Nah, sebenarnya ini udah sampai di akhir dari sharing aku, cukup singkat. Ya, doa aku sih yang mudah-mudahan kita semua makhluk yang ada di alam semesta ini kayak bisa berbahagia, dan juga kita merasa cukup. Karena saat kita fokus pada apa yang kita punya, itu benar-benar kita jadi orang yang paling kaya. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa tersenyum lebih banyak, karena senyum itu benar-benar bisa mengangkat mood kita gitu ya. Saat kita mungkin lagi sedih gitu, mungkin kelihatannya kayak konyol banget gitu, kenapa harus ngaca terus kayak senyum kayak, terus kayak bilang kayak mungkin aku menerima diri aku apa adanya gitu, kayak I love you gitu, bilang sama diri sendiri gitu. Nah, kayak dimulai dari sebuah senyuman itu benar-benar bisa mengubah hari itu gitu aku rasa. Dan kayak mungkin kita juga bisa lebih membuka hati kita gitu setelah kita tersenyum. Oke, itu aja mungkin sharing dari aku pagi ini. Teman-teman kalau ada yang pengen tanya, boleh langsung aja ketik atau boleh unmute juga. Tanya. Tante Violi, halo. Tante raise hand nih, selamat pagi. Iya. Pengen nanya Desi. Aduh, aku tegang nih. Enggak, mengenai cinta kasih ya, Desi. Mengenai cinta kasih, ya kan, itu kan ada bagaimana mengamati kasar, rasa kasar, benci, ya kan. Terus ada halus, halus itu adalah bagaimana mengamati kita itu, ini termasuk iri hati ya, mau dipuji, mau disanjung. Nah, itu kedua ya. Ketiga, tentang cinta kasih itu. Cinta kasih. Bagaimana kita bisa mengamati, mengkontrol, ya kan, batin kita, ya kan, emosi kita, terus pikiran, ucapan kita. Baik, di situ komplit sekali dengan tindak tanduk ya, termasuk ya, merefleksi, mengamati, terus bagaimana kita bisa menyadari itu bahwa itu tidak betul. Contohnya ini yang terjadi saat ini, baru kemarin tim kita mendapatkan satu kasus yang sangat luar biasa, bikin kita juga mentalnya bisa down ya. Satu keluarga kena COVID. Nah, papanya masuk ke kamar mandi mau bunuh diri. Ya kan? Ini betapa duka itu ya kan. Duka itu seperti apa? Beratnya, tantangan mental. Nah, sama kita dalam keluarga juga kadang-kadang kita nggak sadar. Saya juga ngalamin.
Nah, kebetulan mama saya tuh bipolar ya. Bipolar itu kan nggak labil ya, nggak labil sama sekali. Jadi mama saya tuh suatu saat bisa marah, bisa mecahin TV, bisa mecahin wastafel dan sebagainya. Tapi dalam waktu tertentu, tuh mama saya tuh bisa baik banget, baik banget, baik banget. Nah di sana tuh saya mencari bagaimana menangani, menghandlein mama saya gitu loh. Nah itu satu pelajaran. Nah yang ingin tante tanya adalah bagaimana caranya menurut Desi menghandle ini loh, mengamatin tadi yang tante sampaikan ya. Terima kasih, ini bisa di-sharingkan kita jadi semua bisa anak-anak semua bisa mendengar. Anu mau Ya, Desi. Good. Aduh, mau Dana juga Tante Violi buat pertanyaannya. Ya. Sebenarnya kalau untuk ditanya bagaimana mengamatinya gitu ya, yang kasar, yang halus mungkin kayaknya lebih susah ya. Kadang kayak karena kita nggak terbiasa untuk cepat mengembangkan cinta kasih itu gitu. Nah, cuman memang sepertinya akan balik ke latihan-latihan kita gitu. Kayak ujian-ujian kehidupan ini ya pasti akan datang silih berganti gitu. Cuma memang kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk tekun terus berlatih gitu. Dan salah satunya seperti tadi kita ada latihan meditasi juga beberapa menit gitu. Nah itu benar-benar kita merasakan gitu tubuh kita. Gitu. Misalnya saat kita lagi kesel gitu ya, kita marah sama seseorang gitu ya. Ya mungkin sebenarnya kita bisa coba tarik nafas gitu. Kita jangan sampai lebih cepat gitu reaksi kita. Perlu untuk kita kasih break, rem sedikit gitu, kayak kita biasain kasih rem dikit gitu, kayak kita coba nafas dulu, kayak apa sih yang benar-benar kita rasain gitu, kayak apa iya betul gitu perlakuan atau ucapan orang lain terhadap kita itu memang 100% betul gitu, karena kalau ternyata nggak tepat kan, oh ya udah itu salah alamat gitu, kayak oh nangkis aja gitu, lewat aja gitu. Untuk perasaan iri hati, ya aku rasa ketika perasaan itu kayak muncul gitu, kayak sebenarnya tuh kita bisa ngebedain ya gitu, kayak faktor-faktor mental yang baik, yang kurang baik itu sebenarnya pada dasarnya kita punya tolak ukur gitu, kayak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Cuman kadang memang ya itu balik kita bisa kalah cepet gitu. Yang baik ini nggak secepat itu bisa kita tumbuh kembangkan untuk kita munculkan. Nah, cuman kalau misalnya ternyata memang masih muncul ya gitu, namanya juga kita manusia gitu ya. Ya udah kita terima aja gitu. Dan kayak tadi kita tetap lembut, kita merangkul diri kita juga gitu. Bahwa memang ya kita masih berlatih. Tapi kita harus sadar gitu kan, kita menyesal atas apa yang telah kita perbuat gitu. Dan kita lebih bertekad lagi bahwa kita tidak ingin menumbuhkan yang buruk ini. Gitu. Kita menyesali dan kita bertekad kita pengen jadi yang lebih baik. Supaya mudah-mudahan kayak rasa iri hati atau yang ingin dipuji ini kayak saat muncul, oh kita langsung tangkis gitu, kayak oh, oke gitu, ada. Tapi bukan ini yang saya mau kembangkan. Aku milih mau ngembangin yang mana gitu, kayak kualitas mana yang kita kembangin. Nah, kalau untuk pertanyaan yang duka yang begitu besarnya ya, gitu. Mungkin ada saat-saatnya yang berat banget, kayak kita ngerasa udah nggak mampu sendiri, gitu. Ya kita harus ingat bahwa kita tidak sendiri. Kita punya keluarga kita punya support system, kita punya mungkin guru atau teman-teman spiritual kita, kalian amita kita, seperti saat ini di Buddhist Reborn, itu tuh yang secara spiritual juga arif gitu, yang kayak memang kita sama-sama berkembang untuk jadi manusia yang lebih terampil lagi gitu kan. Nah, kita bisa ingat gitu bahwa kita nggak sendiri,
Dan untuk itu kayak kita bisa juga maksudnya untuk berbagi gitu, atau merasa kalau beban ini udah nggak sanggup gitu kan ya, kita bisa gitu untuk sharing dengan teman-teman kita yang arif bijaksana gitu, supaya mungkin kita dapat masukan juga. Dan kita harus sering mengingatkan sih bahwa yang kita miliki itu kan saat ini gitu. Jadi setiap keputusan yang kita ambil, kayak hal-hal yang kita lakukan saat ini, itu akan mempengaruhi yang ke depannya gitu kan. Yang udah kejadian di depan mata kita, oke lah kita nggak bisa rubah gitu. Tapi kita bisa memperbaiki yang ke depannya gitu. Dan dengan gimana caranya gitu. Ya harus lebih aware, harus lebih mindful sama setiap pikiran kita, ucapan dan tindakan kita. Jadi ya supaya kita tuh nggak ada penyesalan gitu dalam menjalani hidup ini. Gitu. Thank you banget Tante buat pertanyaannya. Tante ada yang pengen dilengkapin nggak mungkin atau untuk dibagikan ke kita? Ya, setuju sih Desi, itu yang disampaikan Desi itu adalah meditasi ya, untuk mengamatin, mengontrol mindful kita ya. Terus kemudian satu lagi itu kalyanamita ya, penting banget ya. Nah, ketika lagi suka dan duka kita bisa berbagi ya, apalagi duka, saat duka itu yang terpenting ya. Ini juga Tante ngalamin sepanjang hidup sih ya, mengenai kalyanamita ini, sampai saat ini itu sangat-sangat menjadi number one ya kalyanamita. Nah, banyak yang saat ini tuh yang paling dekat, yang paling cepat mengulurkan tangan itu adalah kalyanamita. Terima kasih Desi, bagus sekali penyampaiannya, setuju apa yang disampaikan. Bagus. Terima kasih. Ya, Terima kasih, makanya Tante. si Desi jadi cantik nih, mindful. Aduh, terima kasih Tante Violi. Ya, setiap katanya sangat menarik gitu loh. Iya, Karma bless you. Sadu. Anumodana Tante. Semoga bermanfaat. Aku sebenarnya juga pas di kontak kayak aku cuma mikir, oh ya ini kesempatan yang baik gitu. Ya mudah-mudahan dengan persiapan yang udah aku lakukan itu bisa menjadi manfaat gitu buat teman-teman semua yang dengerin. Yeah, so inspiring. Good. Thank you, Tante. Oke. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan sesi Q&A, aku mau say sorry dulu karena adanya keterbatasan waktu. Maka pertanyaan dari Kak Denny menjadi pertanyaan terakhir di kebaktian minggu ini ya. Thank you atas pengertiannya. Nah, aku mau bacain dulu nih ya, Ci, dari Kak Denny. Minta tips biar murah senyum dari Ci Desi dong, apalagi pas lagi under pressure. Sebenarnya nggak ada tips yang istimewa ya. Kayak kalau bener ototnya nggak bisa gerak gitu ya. Kayak udah tarik aja. Cara manual ya. Kalau emang lagi nggak bisa gitu digerakin kayak di luar kemampuan gue nih gitu kan. Kayak ya udah gerakin aja gitu dengan tangan kita. Gitu. Ini aku baca dari apa ya? Udah rahasia lama lah gitu kayak it's really okay gitu. Kayak kalau misalnya kita udah tahu kayak manfaat-manfaatnya gitu kan, kayak yakin aja ya yang kita lakukan itu bisa jadi baik gitu. Dan senyum itu gratis. Senyum itu gratis gitu teman-teman, adik-adik semua ya. Jadi jangan pelit. Kayak kita bisa refill kapan aja kita mau gitu ya. Kapan aja kita mau kasih ke orang kayak itu ada available setiap saat gitu. Jadi teman-teman boleh lebih murah hati gitu dengan senyumnya, itu yang paling pertama. Itu aja mungkin dari aku. Thank you banget.